Yasmin Maulani dari Prodi Psikologi kelas. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Definisi interaksi sosial sangat berguna dalam memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang per orang secara badannya maka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Setiap manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu setiap mereka membutuhkan interaksi sesamanya, sehingga manusia dapat bertahan hidup, dan seiring berjalannya waktu, tingkat kebutuhan akan adanya interaksi sosial semakin meningkat. Dan dapat disimpulkan juga bahwa hadirnya teknologi tidak sepenuhnya mengubah pola interaksi sosial manusia. Manusia yang berinteraksi masih tetap mempertimbangkan komunikasi secara langsung. Dengan demikian, interaksi sosial hanya berlangsung dari pihak-pihak apabila terjadi interaksi sosial dari kedua belah pihak yang berlangsung. Interaksi sosial didasari dari berbagai faktor, seperti imitasi. Imitasi itu orang yang menirukan gaya orang lain. Jadi dia tuh melihat serta langsung ditirukan gaya tersebut. Entah itu seperti contoh, dia melihat orang berpakaian rok mini, dia langsung mengikuti. Entah itu gaya rambut diwarnai dan dia langsung mengikuti. Selanjutnya ada sugesti, yaitu seseorang yang memberi pengaruh terhadap orang lain. Seperti contohnya anak sekolah bolos diajak oleh teman lainnya tanpa dia memikirkan efek dari perbuatannya, dia mengikuti hal tersebut. Dan adapun identifikasi, yaitu seseorang yang perlu waktu untuk menirukan karena ingin menyamakan yang lebih, karena dia akan mencari, meneliti, menemukan informasi orang yang diteliti. Dan adapun simpati, yaitu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dan yang terakhir adapun empati, kemampuan memahami yang dirasakan orang lain. Jadi dia membayangkan dirinya berada di posisi orang tersebut. Seperti misalnya orang itu sedang kehilangan, ada yang meninggal, jadi kita tuh merasakan apa yang dia rasakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, karena pada hakikatnya manusia tidak dapat bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Selanjutnya, saya Nadifa Aulia Zahra dengan NIM 210207087 dari kelas Psikologi C angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang interaksi sosial yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurul Izmi Maulani. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontak sosial. Dan yang kedua, adanya komunikasi. Kontak berasal dari bahasa Latin kon atau cum yang artinya bersama-sama, dan temo yang artinya menyentuh. Jadi, secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Sedangkan secara fisik, kontak tidak akan terjadi apabila adanya hubungan badannya. Kontak sosial juga dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, antara orang perorangan, yaitu di mana proses anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, di mana dia menjadi anggotanya. Yang kedua, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia. Apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma masyarakat.
Yang ketiga, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Diumpamakan seperti dua partai politik yang mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik ketiga di dalam pemilihan umum atau pemilu. Suatu kontak sosial akan bersifat positif jika mengarah pada suatu kerjasama, dan akan bersifat negatif jika mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Suatu kontak dapat bersifat primer atau sekunder. Suatu kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka, seperti orang berjabat tangan, tersenyum, dan seterusnya. Sebaliknya, kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara. Misalnya ketika kita sedang melakukan telepon terhadap teman, saudara, atau keluarga. Kontak sekunder juga bisa melalui telegraf, radio, dan hal-hal yang lainnya. Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak, badaniah, atau sikap. Komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Seulas senyum misalnya, dapat ditafsirkan sebagai keramah tamahan, sikap bersahabat, atau bahkan sikap sinis dan sikap ingin menunjukkan kemenangan. Selirik-lirikan, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan merasa kurang senang atau bahkan sedang marah. Dengan demikian, komunikasi kemungkinan kerjasama antara orang perorangan atau antar kelompok-kelompok dan merupakan salah satu syarat terjadinya kerjasama. Akan tetapi, tidak selalu komunikasi menghasilkan kerjasama, bahkan suatu pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena masing-masing tidak mau mengalah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai kesehatan mental. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Seseorang dikatakan sehat apabila tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa ini saling mempengaruhi satu sama lain, sebagaimana peribahasa mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kemenkes RI 2017. Banyak orang yang mengalami gangguan jiwa akibat berbagai macam persoalan hidup, yang memunculkan stres, depresi, dan berbagai macam gangguan jiwa lainnya. Gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dari berbagai latar belakang pendidikan, jenis kelamin, usia, agama, dan lain-lain. Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2000 adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam menjalankan peran sosial. Menurut Effendi dan Mahfudli tahun 2009 bahwa gangguan jiwa berat merupakan bentuk gangguan dalam fungsi alam pikiran berupa kekacauan dalam isi pikiran yang ditandai oleh gejala gangguan pemahaman atau delusi waham, gangguan persepsi berupa halusinasi dan ilusi, juga daya nilai realitas yang terganggu yang ditunjukkan dengan perilaku yang aneh. Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di dunia. WHO tahun 2013 menegaskan bahwa jumlah klien gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang. Dan paling tidak, ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah gangguan kejiwaan. Di Indonesia sendiri, jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta orang yang setiap tahunnya terus meningkat. Pada kenyataannya, di zaman modern seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa awam dengan gangguan jiwa. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mementingkan kesehatan fisik dan mengabaikan pentingnya kesehatan jiwa. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang orang dengan gangguan mental atau keterbelakangan mental menimbulkan perilaku dan sikap yang salah terhadap orang dengan gangguan mental tersebut. Masyarakat kurang antusias dalam mendapatkan bantuan untuk mengatasi gangguan kejiwaannya. Bahkan gangguan jiwa dianggap memalukan atau membawa aib bagi keluarga. Hal kedua inilah yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat saat ini.
Stigma masyarakat terhadap ODGJ. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan. Stigma merupakan salah satu penghambat dalam penyembuhan klien gangguan jiwa. Karena masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap klien gangguan jiwa cenderung menghindari dan tidak mau memberikan bantuan terhadap orang yang menderita gangguan jiwa sehingga mempersulit dalam proses penyembuhan. Stigma tidak hanya berdampak pada klien gangguan jiwa, pada masyarakat yang ada di sekitar pun ikut terkena. Mereka merasa ketakutan kalau ada klien gangguan jiwa di lingkungan masyarakatnya, karena mereka berpikir klien gangguan jiwa suka mengamuk dan mencelakai orang lain. Mengenai stereotip yang berkembang di masyarakat sekitar tempat tinggal yang bersifat kepercayaan, beranggapan bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh hal-hal gaib dan faktor keturunan, serta dapat menimbulkan bahaya. Disebabkan oleh hal-hal gaib itu contohnya kayak orang-orang tuh beranggapan bahwa orang mengalami gangguan jiwa tuh karena diguna-guna, disantet atau di apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Lalu, adapun proses terbentuknya stigma. Proses terbentuknya stigma merupakan suatu proses yang panjang dan berkembang mengikuti seberapa banyak wawasan, pengetahuan terhadap gangguan jiwa, dan objek stigma yang dimulai dari dikenalnya isyarat-isyarat pada objek stigma, berkembangnya stereotip di masyarakat, sikap tuju pada stereotip yang memunculkan prasangka, hingga manifestasi prasangka melalui perilaku diskriminasi. Ada juga beberapa faktor penyebab munculnya stigma. Yang pertama, faktor label gangguan jiwa, penampilan, dan perilaku terkait. Yang kedua, karakteristik pengobatan. Yang ketiga, status sosial dan ekonomi. Dan keempat, media penggambaran seperti memiliki opini yakni penderita gangguan jiwa benar berbahaya dan perlu untuk menjaga jarak. Justru penggambaran media ini yang membuat orang-orang menjadi takut terhadap ODGJ dan mereka menghindari itu. Mereka takut tiba-tiba suatu saat nanti mereka tiba-tiba diserang jika berdekatan dengan ODGJ. Dan kegiatan pemerintah untuk mengurangi stigma gangguan jiwa masih tidak berjalan dengan lancar. Masyarakat masih banyak yang mendiskriminasi orang yang terkena gangguan jiwa, karena masih banyak pasien yang mengalami perilaku diskriminasi meskipun mereka sudah dalam perawatan kesehatan mental berbasis komunitas. ODGJ yang kembali ke masyarakat setelah dinyatakan sembuh tidak mendapat dukungan dari rekan-rekan, keluarga, dan lingkungan masyarakat karena mereka beranggapan takut penyakitnya kambuh lagi, takut tiba-tiba mereka diserang, takut tiba-tiba si ODGJ ini tuh menghancurkan apa yang ada di sekitar mereka, takut tiba-tiba mengamuk gitu. Akibat stigma menjadi lebih memberatkan daripada penyakit yang diderita. Ya, dan secara tidak langsung akan memperburuk penyakit gangguan jiwa seseorang. Jadi orang ODGJ itu secara tidak langsung justru lingkungan yang membuat mereka semakin memperburuk keadaan mereka karena stigma ini yang membuat orang-orang takut dengan orang yang memiliki gangguan jiwa.